Nah, ini masuk ke dalam pengisian riwayat. Nah, ini harus kita isi deskripsi pekerjaan, nama pekerjaan kita. Nah, maka dari itu kita isilah ini menjadi sesuai dengan surat keterangan pengalaman kerja kita. Halo para sobat semuanya, kembali lagi kita di channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Nah, kali ini kita berbagi informasi mengenai cara mendaftar sampai dengan mengisi deskripsi pekerjaan ataupun riwayat pekerjaan. Ini kita secara langsung berbagi ataupun kita di sini berbagi dalam pengisian pendaftaran CSN tahun 2023. Nah, seperti pada tampilan ini kita lihat Anda akan mendaftar sebagai P3K teknis. Oke, ini dalam pemilihan seleksi, tampilan pemilihan seleksi. Nah, ini karena pelamar adalah memilih atau akan mendaftar sebagai P3K teknis, bisa saja dengan pilihan semuanya ini ada P3K guru, CPNS, tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Akan tetapi pelamar memilih P3K teknis karena pelamar itu adalah formasinya kebutuhan khusus tenaga non ASN. Nah, ini dia tenaga teknis, lalu data peserta XTK2 ini tidak. Jika teman-teman iya, pilih iya, lalu kita ke selanjutnya, klik selanjutnya. Nah, ini masuk tampilan kepada formasi. Nah, ini tadi kita sudah pilih jenis seleksinya P3K teknis. Karena pelamar ini adalah tenaga non ASN, maka langsung dia ke instansinya Kementerian Kesehatan, lalu jenis formasi khusus. Akan tetapi bisa kita ulang sesuai dengan teman-teman sekalian memilih kemana, instansi mana. Akan tetapi pelamar ini adalah P3K teknis tenaga non ASN dalam Kementerian Kesehatan. Jadi dia masuk ke dalam kebutuhan khusus. Nah, ini dia tingkat pendidikan, lalu ada jabatan ahli pertama perencana. Nah, ini sesuai dengan instansi yang dilamar, lalu lokasi formasi itu kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Medan. Nah, ini berdasarkan formasinya. Nah, bisa kita lihat juga kalau dia mengenai formasinya. Nah, ini dia formasinya. Pendidikannya itu S1 Agrobisnis Pertanian, S1 Ekonomi Akuntansi, lalu S1 Farmasi. Nah, ini masih banyak lagi jabatan-jabatan yang lain, tetapi ini khusus kepada pelamar itu tenaga non ASN, jadi termasuk kebutuhan khusus ke kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Medan dengan jabatan perencana ahli pertama. Nah, kembali lagi kita ke portal SSCSN-nya. Nah, ini jenis perguruan tinggi, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi, nama prodi ini harus diisi. Oke, lalu nomor ijazah, lokasi tes. Lokasi tes ini berdasarkan tempat tinggal teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa kita lanjut ke bawah. Nah, isi kapsanya. Kita isi kapsanya, lalu selanjutnya. Nah, selanjutnya ini pengisian riwayat, termasuklah deskripsi pekerjaan, nama pekerjaan, unit kerja, lalu deskripsi pengalaman kerja Anda, maksimal 3000 karakter, lalu masuk riwayat kerja, lalu tambah pekerjaan, riwayat penulisan ilmiah, lalu tambah penulisan ilmiah. Nah, ini masuk ke dalam pengisian riwayat. Nah, ini harus kita isi deskripsi pekerjaan, nama pekerjaan kita. Nah, nama pekerjaan kita ini harus sesuai dengan surat keterangan pengalaman kerja dari instansi kita atau instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa kita lihat misalnya contoh surat keterangan pengalaman kerja kita. Nah, ini surat keterangan pengalaman kerja kita. Nah, di sini telah melaksanakan tugas sebagai perencana atau penyusun program anggaran dan pelaporan selama 5 tahun 9 bulan. Nah, berarti inilah pekerjaan kita sebagai
perencana dan penyusun program anggaran dan pelaporan. Maka dari itu, kita isilah ini menjadi sesuai dengan surat keterangan pengalaman kerja kita. Kita isi berarti sesuai dengan, nah ini dia, perencana atau penyusun program anggaran. Nah ini dia ya, perencana dan penyusun program anggaran dan pelaporan. Nah ini nama pekerjaan kita sesuai dengan surat keterangan pengalaman kerja kita. Nah unit kerjanya ini di mana kita bekerja. Nah tadi berdasarkan surat keterangan pengalaman kerja, nah ini bekerjanya ini kerja atau instansinya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Medan. Nah ini dia, berarti kita ambil dan kita buat di unit kerja kita. Nah ini dia, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Medan. Nah ini unit kerjanya. Nah intinya di sini adalah berdasarkan surat keterangan pengalaman kerja kita. Lalu kita isi deskripsi pengalaman kerja kita sesuai dengan nama pekerjaan kita tadi, perencana penyusun program anggaran. Nah inilah kita isi sebanyak atau maksimal 3000 karakter. Oke, setelah kamu isi, nah maka kita harus mengisi riwayat kerja tambah pekerjaan. Nah ini jenis instansi, instansinya tadi apa, di mana. Misalnya tadi instansi karena dia honor di kementerian, maka instansi pemerintah. Nah jabatannya apa, instansi pemerintahnya di bagian mana, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Nah ini dia, Kementerian Kesehatan. Lalu Kementerian Kesehatan, instansi atau perusahaannya namanya apa, karena banyak bagiannya, di rumah sakit mana. Contoh tadi kan dia masuk ke, nah ini dia, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Medan. Nah ini instansi atau perusahaannya. Lalu jabatannya tadi apa, nama pekerjaannya. Lalu tanggal mulai sesuai dengan SK-nya, tanggal selesai, gaji pokok, surat keputusan berdasarkan SK tadi, nomornya berapa, tanggal berapa, dan pejabat. Nah di sini kita lihat contohnya tadi. Nah ini dia, telah melaksanakan tugas sebagai perencana penyusun program anggaran. Nah ini jabatannya. Lalu selama 5 tahun 9 bulan. Nah terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 3 Oktober 2023 dan bekerja baik. Oke, berarti kita buat tanggal mulanya ini 2 Januari 2018. Nah ini dia ya, 2 Januari 2018, berarti kita buat di sini tanggal mulai surat keterangannya ini tanggal mulainya ini 2 Januari 2018. 2000, cari 2018 Januari, 2 Januari 2018. Jabatannya tadi sebagai perencana. Ini dia ya, perencana menyusun program ada pelaporan. Nah ini dia, kita buat. Nah jabatannya kita buat. Nah ini dia. Nah lalu tanggal selesainya kita buat tadi di surat keterangan 3 Oktober 2023. Nah itu dia, 3 Oktober 2023. Oke. Nah gaji pokok. Nah gaji pokok ini sesuai dengan pengalaman teman-teman atau Bapak Ibu berapa gaji pokoknya. Nah karena pelamar ini gaji pokoknya 2.950.000. Oke. Lalu nomor keputusan. Nah ini nomor keputusannya ini. Nah ini dia, nomor KP 01063882 Nah ini bisa kita ambil lalu masukkan ke nomor surat keputusan. Oke. Tanggal berapa surat keputusan tersebut dibuat. Nah ini tanggal 3 Oktober 2023. Nah 3 Oktober 2023, maka kita buat 3 Oktober 2003 pejabat. Nah pejabatnya ini siapa yang menandatangani? Nah ini dia, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Medan. Oke.
kita buat kepala kantor. Oke, kita buat kepala kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Medan. Nah, ini choose file, berarti kita harus mengupload surat keterangan tadi. Oke. Nah, kalau sudah kita choose file, maka kita simpan. Oke, sudah. Nah, itulah dia mengenai pengisian riwayat dalam sscsnbkn.go.id. Nah, setelah riwayat, kita unggah dokumen kita. Nah, dokumen ini sesuai dengan instansi masing-masing. Nah, kalau kita lihat instansi tadi dia melamar di Kemenkes, maka kita lihat Kemenkes. Nah, pengumumannya kita lihat ini. Apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, ini dia yang harus dipersiapkan. Nah, dokumennya tadi itu yang pertama, hasil scan berwarna ijazah asli, bukan legalisir. Nah, ini dia ya, scan berwarna ijazah asli. Nah, bagi pelamar yang mendaftar jabatan mensyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan, wajib mengunggah scan berwarna ijazah asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan tambahan yang disyaratkan. Nah, ini yang pertama ya, scan berwarna ijazah asli. Lalu yang kedua, hasil scan berwarna asli transkrip nilai sesuai ijazah. Oke, itu yang kedua, berupa satu file yang menampilkan seluruh halaman transkrip nilai dan khusus. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga itu dokumennya adalah hasil scan berwarna asli KTP. Oke. Atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik. Nah, ini yang dokumen ketiga ya. Hasil scan berwarna asli KTP. Yang pertama tadi ijazah, transkrip, dan ketiga itu KTP. Lalu selanjutnya pas foto terbaru 4x6. Oke, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan latar belakang berwarna merah. Sudah? Selanjutnya, hasil scan berwarna asli surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan dan sudah ditandatangani dengan tinta hitam dengan e-materai 10.000. Oke, berarti kita buat surat lamaran kita lalu ditandatangani dengan tinta hitam. Berarti kita print out dulu, lalu kita tanda tangani, lalu kita scan, lalu kita beli e-materai atau kita lanjutkan dengan dibubuhi e-materai Rp 10.000. Nah, ini sesuai dengan format pada lampiran 4. Nah, ini dia format lampiran 4. Nah, kita bisa lihat di penerimaannya format lampiran 4. Nah, format lampiran 4 mana dia, kita cari. Nah, ini format lampiran 4, format surat lamaran penerimaan P3K. Nah, kita klik unduh. Nah, ini contohnya. Ini contoh daripada format surat lamaran penerimaan P3K di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2023. Nah, ini dia contohnya, dan bisa juga ini sebagai acuan di instansi yang lain. Nah, ini dia. Oke. Hasil scan berwarna asli surat pernyataan lalu ditandatangani dengan e-materai 10.000 sesuai dengan format lampiran 5. Oke, kita lihat lampiran 5 bisa contohnya ini ya. Formatnya ini format surat pernyataan seluruh pelamar penerimaan P3K lampiran 5. Nah, kita klik unduh. Nah, ini contoh surat pernyataannya. Oke, bisa juga sebagai acuan atau contoh kepada instansi-instansi lain. Nah, selanjutnya hasil scan berwarna asli surat keterangan pengalaman di bidang kerja yang relevan. Oke, ini dia surat pengalaman di bidang relevan. Nah, bagi pelamar pada jenis kebutuhan umum dan kebutuhan khusus dari XTHK 2 mengunduh surat keterangan pengalaman kerja sesuai format lampiran 6. Sedangkan khusus dari tenaga non-ASN
itu didownload atau dicetak melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMK non ASN Kementerian Kesehatan. Ini melalui situsnya ini. Oke. Jadi untuk tenaga non ASN itu harus sesuai dengan SIMK atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Lalu selanjutnya, hasil scan portofolio asli, portofolio pengalaman kerja. Nah, ini sama halnya dengan yang di atas tadi. Bagi yang umum dan kebutuhan khusus itu lampiran 7, sedangkan non ASN itu didownload atau dicetak dari SIMK. Lalu bagi non ASN Kementerian Kesehatan yang melamar pada jenis kebutuhan khusus mengunggah hasil scan berwarna asli surat keterangan aktif bekerja. Oke, ini dia ya. Secara terus-menerus paling sedikit 2 tahun. Nah, ini juga sesuai dengan format yang wajib diunduh dan dicetak pada SIMK. Selanjutnya, hasil scan berwarna asli surat keterangan sehat dari dokter. Oke, paling lambat 15 hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran online. Nah, itu dia ya, dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Nah, bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan, hasil scan berwarna asli STR. Oke. Lalu hasil scan berwarna asli surat pernyataan yang telah ditandatangani dengan e-materai 10.000 pada lampiran 8. Oke, jadi itulah dokumen yang harus disiapkan dalam pendaftaran SSCSN Informasi Kementerian Kesehatan Kebutuhan Khusus Tenaga Non ASN P3K Teknis. Sekian informasi yang dapat kita bagikan, semoga bermanfaat dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.